Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama teknisi idola ya. Jadi di video kali ini saya sedang membuka paket ya. Ini adalah paket dari subscriber teknisi idola, tentunya subscriber setia ya. Oke, di sini saya kedatangan paket yaitu HP Oppo A3s dengan kasusnya katanya fleksibel LCD-nya putus. Jadi dia memutuskan untuk percaya ya kepada teknisi idola, mengirim barang langsung melalui paket ya. Oke, lanjut saja sekarang kita buka ya. Jadi bagi sobat-sobat ataupun teknisi yang belum bisa menjumper ya, di sini saya akan berikan sedikit tips ya. Jadi di sini saya akan berikan tahap-tahap cara menjumper LCD yang putus sehingga LCD-nya bisa digunakan kembali ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada potongan fleksibel LCD yang sudah putus ya. Dan tentunya di sini ada HP-nya yaitu Oppo A3s. Oke, lanjut saja sekarang kita akan coba buka ya bagian LCD-nya. Dan pastinya di sini fleksibelnya terputus ya. Kita bisa lihat di sini LCD-nya masih mulus, tetapi fleksibelnya kita bisa lihat sudah putus ya. Oke, di sini saya akan berikan tahap-tahap cara menjumpernya agar LCD-nya bisa kembali digunakan. Sallallahu ala Muhammad. Oke, di sini kita beralih pada mode Microsoft ya. Di sini saya menggunakan Microsoft abal-abal saja ya. Langsung saja sekarang tahap pertama yaitu tahap pengerokan ya. Jadi di sini saya kerok ya, bisa kita lihat di bagian atas sudah saya kerok. Dan di sini saya akan bagikan sedikit saja ya untuk cara menjumpernya. Nah, ini adalah bagian terkecil dari jalur fleksibel yang terputus ya. Jadi saya akan mencoba menjumpernya. Oke, kita bisa lihat di sini saya menggunakan ujung cutter dan mengerok bagian jalur fleksibel yang terputus ini ya. Ini adalah bagian yang sangat sulit menurut saya ya. Karena bagian ini adalah jalur yang sangat kecil. Beda dengan jalur yang lain ya, seperti yang di bagian bawah itu yang ada 3 baris ya. Itu jalurnya besar-besar sehingga untuk menjumpernya juga mudah ya. Oke, di sini kita gunakan sedikit cairan thinner juga ya setelah dikerok seperti itu ya, setelah dikerok perlahan. Dan untuk dikeroknya jangan terlalu kuat ya, karena kalau terlalu kuat bisa mengakibatkan jalurnya juga menjadi hilang. Oke, di sini kita lihat ya, saya mengeroknya dengan perlahan dan di sini saya kerok dengan durasi waktunya normal ya. Jadi saya tidak mempercepat durasinya dan ini adalah proses pengerokan secara waktunya normal ya, tidak dipercepat. Jadi di sini saya gunakan pengerokannya itu silang ya. Seperti tangga itu dari kiri ke bawah itu menjadi naik ya. Jadi tidak sejajar. Karena kalau sejajar itu mengakibatkan ketika kita menyoldernya itu menjadi susah ya. Oke, di sini kita kerok satu persatu ya jalurnya. Dan ini adalah jalur yang terkecil dari fleksibel Samsung A3s yang terputus ini. Jadi saya akan berikan tutorial yang menurut saya ini sulit ya. Menurut saya ini sulit dan saya akan berikan tutorialnya. Jadi ketika sobat-sobat semua bisa menjumper fleksibel yang jalurnya kecil ini, insya Allah ya, insya Allah bisa untuk menjumper fleksibel yang lain. Karena yang bagian tersulit yaitu bagian ini ya, bagian yang sangat kecil untuk jalurnya, sehingga kita harus hati-hati untuk menyambungnya ataupun untuk mengeroknya ya. Oke, kita bisa lihat di sini sudah saya kerok untuk bagian kecil dan bagian yang bawah ini bagian jalur yang besar ya. Kita bisa sambil merem ya untuk mengeroknya ya. Karena ini sangat mudah sekali karena jalurnya besar. Beda sekali dengan yang bagian atas ya. Yang bagian atas itu jalurnya kecil-kecil sehingga kita perlu fokus dan juga perlu menambah energi ya, seperti energi mata. Kita harus coba sambil ngopi ya.
Oke, lanjut saja. Sekarang di sini untuk jalurnya sudah kita kerok ya. Bagian bawah ada 3 jalur dan bagian atas ada 6 jalur ya, bagian yang kecil-kecil. Dan ini fleksibel yang saya jumper ini adalah fleksibel bagian depan ya. Jadi nanti untuk fleksibel bagian depan sudah kita kerok, kita lanjut ke fleksibel bagian belakang. Untuk Oppo A3s ini jadi kita jumpernya itu depan belakang ya. Beda biasanya dengan Realme 5 ya. Saya pernah menjumper dan hanya menjumper bagian depan saja. Oke, di sini adalah masih di bagian depan ya, tetapi ini bagian bawahnya yang menuju ke konektor LCD. Kita langsung saja lakukan seperti yang tadi ya, menyilang untuk cara mengeroknya ya. Dan di sini saya gunakan kecepatan 4 kali ya, biar sobat-sobat tidak lama menunggunya ya. Untuk yang pertama tadi saya gunakan waktu normal, tetapi yang kedua ini saya menggunakan waktu 4 kali ya. 4 kali lebih cepat. Oke, di bagian bawah juga di sini kita kerok. Jadi ini adalah bagian ground ya. Bagian ground ini sangat penting sekali ya. Bagian ground ini biasanya saya jumper dengan kawat jumper yang agak besar supaya menjadi kokoh ya, dan fleksibelnya tidak cepat putus. Oke, selanjutnya di sini setelah kita kerok semua, setelah kita bersihkan dengan menggunakan thinner, selanjutnya kita lakukan yaitu menggunakan timah cair ya, menggunakan timah cair dan ujung solder agar tadi daerah yang kita kerok itu menjadi ada timahnya ya. Menjadi ada timahnya dan nanti kita akan dengan mudah menjumpernya. Oke, kita bisa lihat di sini daerah yang tadi sudah kita kerok ya, sekarang sudah terpenuhi oleh buih-buih ya. Telah dipenuhi oleh timah, maksud saya sudah dipenuhi dengan timah cair. Dan nantinya kita akan dengan mudah ya menggunakan ataupun kita akan dengan mudah menjumper fleksibel ini. Untuk bagian bawah juga saya lakukan peleburan, maksud saya lakukan juga penambahan timah ya. Di sini saya menggunakan timah cair karena timah cair ini partikelnya sangat kecil ya, sehingga ketika kita solder dia langsung menempel ke bagian yang tadi sudah kita kerok ya. Apabila tidak bisa menempel, biasanya itu ada kotor, kita bisa bersihkan dulu menggunakan cairan thinner dan selanjutnya kita timpa lagi dengan menggunakan timah cair ya, ataupun timah pasta. Oke, di sini sepertinya semuanya sudah kita taburi ya, taburi timah. Dan ini adalah fleksibel bagian bawahnya ya. Jadi kita akan jumper fleksibel bagian depan dan juga bagian belakang ya. Oke, di sini kita kerok seperti pertama tadi ya. Dan untuk bagian belakang ini biasanya ada jalurnya yaitu 2 dikali 5 ya, 2 dikali 5 ada 10 jalur yang akan kita jumper. Oke, di sini agar tidak bosan ya, kita percepat saja durasinya. Dan untuk cara mengeroknya jangan terlalu tekan ya, jadi kita harus menggunakan perasaan ya, agar jalur-jalurnya tidak putus ya. Karena kalau tekannya terlalu kuat mengakibatkan jalurnya putus kembali ya. Oke, kita bisa lihat di sini saya lakukan pembersihan ya menggunakan cairan thinner sedikit tadi, dan selanjutnya kita taburi lagi dengan menggunakan timah pasta ya. Oke, kita kembali ke bagian depan. Di sini kita langsung saja lakukan proses penjumperan ya. Di sini saya melakukan proses penjumperan dengan kawat jumper bekas dari headset Samsung yang ori biasanya ya. Headset Samsung yang ori yang warnanya di dalamnya itu ada warna kuning, yang kuning ya. Biasanya ada juga warna yang kuning, ada warna hijau, ada biru ya. Tetapi saya lebih enak menggunakan kawat jumper yang warna kuningnya karena lebih kecil dan juga lebih fleksibel.
Oke, untuk di bagian bawah di sini saya menggunakan kawat jumper biasa ya yang agak besar, karena di sini fungsinya adalah untuk memperkokoh ya, agar fleksibelnya itu kokoh dan tidak goyang-goyang. Jadi saya menggunakan di bagian ground ini adalah kawat jumper yang ukuran agak besar. Oke, di sini kita langsung saja lakukan penjamperan ya. Penjamperan yang pertama yaitu sebagai pondasi kalau bagian rumah ya, sebagai pondasi supaya kawatnya ini ataupun jumperannya ini kuat. Oke, kedua ujungnya sudah saya jumper ya. Kedua ujungnya sudah saya jumper. Selanjutnya kita potong kawat jumpernya. Dan di sini untuk fleksibel sudah kokoh ya, karena sudah kita lakukan penjamperan kawat yang agak besar kawat jumpernya untuk bagian groundnya ya. Dan untuk bagian yang kecil-kecil ini kita menggunakan kawat bekas dari kabel ini ya, dari kabel headset Samsung. Langsung saja kita lakukan penjamperan. Ujung-ujungnya kita terlebih dahulu solder ya. Setelah solder, beri sedikit timah dan langsung kita solder dengan menggunakan ujung solder ya, ujung mata solder. Oke, bagian kedua ini dikerok dulu ya, saya biasanya seperti itu. Yang ujung kedua kita kerok dan selanjutnya kita solder lagi ya, seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita keroknya menggunakan ujung solder juga bisa ya, tetapi yang kedua kita menggunakan kerokannya menggunakan ujung cutter dan selanjutnya kita solder seperti biasa ya. Oke, di sini tahap penyolderan pertama sudah berhasil ya kita lakukan, dan jangan lupa juga menggunakan fluk ya, karena dengan menggunakan fluk untuk hasil solderan jadi rapi dan untuk penyolderan juga untuk penjamperannya menjadi mudah ya. Oke, di sini untuk yang pertama sudah berhasil ya. Sekarang kita ke baris yang kedua ya. Baris yang kedua kita langsung saja solder seperti ini ya. Kita solder dan ujung yang keduanya seperti biasa kita kerok dulu dengan menggunakan ujung cutter ya, dikerok dulu dan selanjutnya kita langsung jumper ya. Untuk waktu normal biasanya saya ini melakukan penjamperan untuk satu LCD sekitar 2 jam, paling lama paling 3 jam, tetapi biasanya saya menargetkan pada yang punya handphone itu 2 sampai 3 hari ya, karena servisan itu numpuk ya. Jadi saya lakukan itu yang pertama kali datang baru saya jumper ya. Dan yang terakhir biasanya nunggu bagian ya. Jadi waktunya sekitar 2 sampai 3 hari. Oke, di sini kita lakukan juga penjamperannya. Jadi di sini saya tidak melakukan banyak penjamperannya, saya hanya melakukan 3 penjamperan dan pada intinya sobat semua bisa meniru ya cara-cara saya ini sehingga nanti bisa menjamper kabel LCD yang terputus ya. Dan untuk proses pembayaran biasanya saya untuk proses pembayaran itu ya, pembayaran jasa jumper, saya kirim balik HP-nya dan setelah diterima yang punya handphone bisa transfer ya kalau hasilnya memuaskan. Oke, di sini setelah saya skip ya, karena untuk penjamperan satu persatu itu sangat melelahkan dan juga sangat menyita waktu ya, karena hampir 2 sampai 3 jam ya. Oke, di sini kita bisa lihat bagian belakang sudah saya jumper, yaitu di sini ada 10 jumperan ya. Ada 10 jumperan dan yang bagian depan itu sekitar berapa jumperannya? Yang bagian depan itu agak banyak. Ada sekitar 15 jumperan ya untuk yang bagian depan. Oke, kita bisa lihat di sini adalah hasil setelah kita jumper, dan biasanya untuk memperkuat saya menggunakan lem ataupun cat PCB ya. Cat PCB di sini saya menggunakan cat PCB merek Sansin, dan biasanya sedikit saja kita oleskan dan kita letakkan di lampu UV sekitar 15 menit juga cukup ya. Dan untuk tips yang berikutnya di sini saya sengaja
membolongkan ya ataupun memperbesar bolong dari tulang Oppo A3s ya dengan menggunakan mini gerinda ya. Karena di sini saya bertujuannya agar awet ya, sehingga nanti bekas jumperannya itu ada tempat ya. Jadi ada tempat leluasa untuk dia berdiam diri ya. Jadi intinya agar tidak tergoyahkan ataupun agar kokoh ya, sehingga LCD ini menjadi awet. Oke, kita bisa lihat di sini ketika kita masukkan. Jadi di sini ada satu ruangan ya yang mengkhususkan berdiam dirinya jumperan-jumperan ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Langsung saja kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Di sini saya belum mengelem dengan menggunakan lem UV ya, tetapi kita coba dulu saja. Setelah berhasil, biasanya saya langsung lem menggunakan lem UV dan selanjutnya lem juga bagian depan LCD-nya ya. Oke, di sini kita langsung saja nyalakan dan alhamdulillah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ternyata berhasil ya kita menjumpernya. Oppo A3s ini sudah kita jumper dan alhamdulillah sudah ada nyala. Dan tahap berikutnya kita akan coba tes touchscreen-nya ya. Karena biasanya touchscreen juga bermasalah. Setelah kita jumper dan alhamdulillah ya berhasil. Touchscreen-nya bisa kita sentuh dengan lancar. Untuk kode juga kita bisa klik ya. Kita coba lanjut ke panggilan darurat dan ternyata berhasil ya. Tidak ada touchscreen ataupun bagian LCD yang macet. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita hari ini banyak servisan, tentunya berkah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.